Oke, ini kita lagi di acara apa sebenarnya sih Mbak Ira? Kita ada di acara Kota Baru Ceria. Kota Baru Ceria, itu ada lagunya loh. Apa tuh? Kota Baru, Alhamdulillah. Itu baju baru, Mas. Oh, baju baru ya itu ya. Kota Tapi Baru Ceria. Enggak Apa? harus dipakai di hari Lebaran. Kita juga omong-omong ada tenan di sini Yoi. baju yang butuh baju baru. Boleh. Ini tenannya banyak banget. Tenanya di banyak sini. banget, mulai dari makanan, cemilan, makanan berat, cemilan, minuman ada, lengkap pokoknya nih. Iya, Ini jajanan yang mau jajan Yoi, boleh mampir ke sini boleh dan banget. dibuka untuk umum. Iya, dibuka untuk umum banget. Para bagi bapak ibu yang lagi jalan, lagi motoran, boleh berhenti dulu, ke sini dulu, boleh mampir. Mari sini Yoi, mampir. mari sini. Kedengeran nggak suaranya yang lagi lewat ya? Oh, kedengeran harusnya. Halo Pak, yo hati-hati Pak. Mampir Weh, Pak, jajan Pak. Mampir, Pak. Ada baju, ada apa lagi? Ada ini cemilan nih, Ah. ada cemilan, ada 10, ada 11 juga nih. Wah, lengkap pokoknya. Oke, Mas. Sampai. Oke, Kota coba Baru Anda ya? Kota bisa Baru. juga Kota Baru datang nih. Iya, di Kota Baru ini adalah acara Kota Baru ruang Ceria ini ya di ekspresi Jalan dan Suroto. apresiasi bagi insan di- kreatif di di Kota Suroto, Yogyakarta Oke. yang membangun Yang di sore market kali ini baru beredisi dengan di memanfaatkan 31 Kota Baru sebagai ruang canda, Agustus bercanda, bukan ya? 2024. Dan nanti Ruang kita canda, ruang kita berniaga, akan dengarkan ruang bersama, edukatif, ruang inspirasi perbincangan dan ruang di program Kota Baru ekspresi yang Ceria, persembahan disuguhkan dari dengan Dinas kemasan Pariwisata kekinian dan pemerintah banget. Oh, Kota Baru. Kota Baru, ini baru Kota Baru. Nanti Iya. akan Yoi. Terus sebaran lokasi mendengarkan akan merespon perbincangan halaman bersama-sama Dinas ya. Pariwisata dan 4 Boulevard yang membelah Jalan Suroto Kota Baru. Oke, membelah Jalan Suroto nggak tuh? Kalau membelah tengah itu model rambut. Ya. Terus kegiatan ini akan dilaksanakan secara reguler setiap bulan pada minggu keempat di hari Sabtu. Kebetulan Jadi, banget ya. Lupa. Jangan lupa Sabtu malam Minggu daripada nggak kemana-mana ya. Mending kesini, Mending kesini aja. rame-ramean, bisa ngisi pikiran, bisa refreshing, bisa sambil ngisi perut. Yoi Ya, kan. ruang ekspresi, etalase promosi, mohon maaf, niaga insan kreatif dan komunitas di Yogyakarta. Yoi. Terus pasar jajanan dan produk unik dengan kemasan kekinian berbasis kreatif dan kekinian. Kekinian banget, pokoknya modern Yang banget. Anak kekinian harus kesini. Yang biar lain jadi kekinian. kekinian. Yoi. Dan membangun jaringan stakeholder kepariwisataan di kota Yogyakarta. Yoi. Oke, pengunjung, masyarakat umum segala usia, baik balita, bayi di bawah umur 50 tahun, boleh ke sini. Balita, remaja, dewasa, boleh ke sini, semuanya boleh ke sini. Yang berdaya beli baik atau segmen menengah ke atas dan menengah ke bawah. Wisatawan domestik dan mancanegara, jaringan komunitas yang dapat berkepentingan dalam pemanfaatan nilai-nilai pada ruang yang ada gitu Mbak Oke. Ira. Dan acara ini itu talk show, investment, mid kreatif. Ada Om Benny dari Sonora FM Waduh, Sonora 97,4. FM. Oke, ada Om Benny. Silakan, Om Om Benny Benny. bisa maju dulu Om Benny. Waduh, Om Benny ini Benny Caknan bukan? Beda. Beda ya? Benny manusia ikan. Ini juga Oke, keren banget nih. keren ada Om banget. Ini mau bahas apa Mas Benny? Membahas tentang investment with creativity. Waduh, Wow. investment with creativity. Berarti Apa investasi dengan kreativitas. Nah, Wih, pinter juga saya. bagaimana kreativitas itu mendukung investasi dan investasi mendukung kreativitas. Oh, saling berkaitan. Saling berkaitan dan bila investasi bertemu kreativitas maka harusnya menjadi kreativitas yang didukung oleh investasi. Oke. Gokil, Mas Dengerin Benny. tuh anak-anak muda Dengerin yang ini di anak muda sini. jadi kreativitas investasinya dibalut dengan kreativitas gitu ya. Jadi Ya, nggak melulu, ya. jadi nggak monoton tuh. Oke, nanti ada siapa nih bintang tamunya mungkin langsung Ada bintang siapa? tamunya. Narasumbernya bukan narapidana ya, narasumber ya. Oh iya ini kok. Ada Mas Yasa Nugroho Wah, Mas Oke. Yasa Nugroho. dari Yogyakarta Investment Club. Mhm. Nah, Dan udah itu doang. wah, ada. Ada Waduh, sekali lagi. ada. Ada banyak ya. Ah, Dan ada ini tiga. tuh Ada. live ya talk Oh, show-nya. nah, coba Dari lihat kamera. Sonora FM. Oh, boleh ini live. Halo. Boleh
menurut kita di Sonora FM. Sonora FM 97,4. Yoi, siap, kita siap jadi penyiar. Dari tadi Anda di sebelah sana itu nggak on Gimana? cam, masalahnya itu loh. Oh, nggak on cam. Coba. Bisa live. Coba, dadah. Kelihatan nggak? Dadah. Boleh dadah ya? Kalau bisa pakai filter ya. Pakai filter gak tuh? Biar kelihatan shapingnya. Shaping. Kelihatan mulus putih. Waduh, aduh. Oh, zaman sekarang kan pakainya filter. Iya, Kalau make up iya. nggak apa-apa. Tapi filter itu tidak termasuk investasi. Iya, betul. betul banget tuh. Apa-apa investasi ya sekarang ya. Investasinya apa kok? Filter itu hanya menjadi kreatif Kreatif. dan kreasi saja. Oke. Tapi sekarang menjadi investasi. Nah, betul. hasilnya. Iya benar. Hasil Benar filteran banget. itu menjadi Yoi, investasi. benar banget. Apalagi di Mas sosmed Benny. ya. toh? Yoi, di sosmed, investasi di betul. sosmed banget parah. Oke, bisa langsung dimulai mungkin ya, Mas Benny udah Siap. kayaknya Oke. narasumbernya udah siap nih, narasumbernya. Monggo silakan Om Benny, Terima Mas Benny. kasih kakak-kakak MC, baik sahabat Sonora dan juga para pengunjung di Kota Baru Ceria untuk edisi hari Sabtu 31 Agustus 2024 hingga nanti jam 4 lebih ya, sekitar jam 16 lebih, kita akan berbincang-bincang mengenai Investment Meet Creativity. Tentu acara ini talk show persembahan dari Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta dan juga pemerintah Kota Yogyakarta. Masih dari halaman Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta di Jalan Suroto area Kota Baru Heritage. Setiap akhir bulan selalu hadir Kota Baru Ceria dan spesial di hari ini, hari Sabtu 31 Agustus 2024, kami akan mengajak Anda mengikuti perbincangan kami semua tentang Investment Meet Creativity. Selengkapnya saya tidak sendiri tapi bersama para narasumber dari YKIC Yogyakarta Investment Club. Kita panggil Mas Yasa Nugroho. Monggo Mas Yasa. Mas Yasa Nugroho, nanti kita akan berbincang-bincang juga, wah bagaimana kreatif, apa itu startup, apa itu YKIC selengkapnya gitu. Selamat sore Mas Yasa. Sore Om Benny, Sehat ya? sehat. Nah, karena berinvestasi itu harus sehat. Betul. Kreatif, karena kalau sehat, kreativitasnya muncul, investasinya jalan, finansialnya juga sehat. Betul, menyehatkan semuanya. Menggerakkan semuanya. Nah, kemudian dari Indigo juga Mas Jadid, nah kita akan berbincang-bincang nanti Indigo ini mensupport teman-teman seperti apa, kemudian kita undang juga Mas Idar. Nah, ini juga selain kreatif dan juga investasinya, kreativitasnya, wah, luar biasa nih Mas Idar. Monggo, kita sambil duduk bersama para narasumber yang sudah hadir di sore hari ini di Kota Baru Ceria, sahabat Sonora. Nanti kita akan berbincang-bincang bersama 3 orang narasumber. Nah, saya ke Mas Yasa dulu, perkenalan YKIC itu seperti apa, Mas Yasa? Baik, jadi perkenalkan saya dari Yogyakarta Investment Club. Investment Club yang kemudian kita maksud adalah sebenarnya wadah untuk kita membicarakan investasi yang akan menumbuhkan daerah kita, yaitu daerah istimewa Yogyakarta. Nah, awal mulanya adalah kita memulai Yogyakarta Investment Club ini dari keresahan di mana kita itu memiliki SDM unggul. Bahkan nomor 1, Sleman itu kan nomor 1 ya secara nasional SDM-nya gitu. Namun terlalu banyak SDM unggul ini yang kemudian mencari karya, terus kemudian membuat karyanya tuh prefernya di luar Jogja gitu. Malah di luar Jogja. Di luar Jogja. Nah, makanya kami merasa bahwa semua karya, semua bisnis, semua usaha yang dihasilkan di Jogja itu bukannya lebih baik untuk di Jogja, untuk mengembangkan ekosistem Jogja secara lebih baik ya ke depannya. Namun tidak seperti itu ternyata. Nah, dari situ kita merasa bahwa Yogyakarta Investment Club bisa menjadi wadah untuk mendiskusikan baik ke berbagai pemangku kepentingan, baik pemerintah dan lain-lain untuk kita bisa lebih melek bahwa ini sebenarnya lebih baik kita itu mau mengembangkan wilayah kita itu di Jogja gitu. Jadi teman-teman ini kemudian membuat klub gitu ya, kayak perkumpulan gitu ya. Ya, wadah dan komunitas. Komunitas gitu. Yogyakarta Investment Betul. Club YKIC ini karena ya keresahan kenapa karyanya malah banyak
Iya, luar. di luar, orang-orang yang di luar. Terus kalau Jogja hanya sebagai tempat untuk pensiun, kan jatuhnya Oh, seperti itu ya. iya, Jadi iya, iya, mau iya, gimana iya. lagi besok kalau itu diteruskan gitu. Gitu sih Pak. Padahal teman-teman milenialnya banyak loh di Jogja. Betul, itu. banyak banget Iya ya, kan? bener-bener. Nah, itu jangan tadi ya jangan sampai image-nya terus jadi kalau pensiun baru balik ke Jogja. Betul. Semasih muda harus berkarya di Jogja. Iya. Nah, itu penting. Nah, Pak Jadid, ini kemudian Indigo, perkenalan dulu Indigo. Tadi apa sih Indigo itu dan juga supportnya ke teman-teman, ya ini termasuk teman-teman yang kreatif, startup, seperti apa Mas Jadid? Oke Mas Beni, terima kasih banyak Mas. Mungkin kami dari Indigo yang pertama tadi izin itu ya, meluruskan disampaikan MC. Jadi dari Indigo ini kita bukan produsen game, tapi kita adalah inkubator dan akselerator untuk game dan startup seperti itu. Nah kita ini merupakan programnya dari PT Telkom Indonesia. PT Telkom. Ya, sudah dari tahun 2013 kita membersamai teman-teman startup, memberikan pendanaan, memberikan pendampingan, sampai teman-teman startup dan game itu udah besar seperti itu. Sampai saat ini sudah ada 215 game dan startup yang sudah kita berikan pendanaan dan besar. Bahkan Mas Benny, yang menarik adalah sebagian besar itu dari Jogja. Dan di Jogja ini startupnya tuh nggak cuma kaleng-kaleng ya, bahkan udah levelnya udah IPO, udah sampai buka kantor internasional dan sebagainya. Nah momen inilah yang pengen kita teruskan bahkan kita tingkatkan gitu. Seperti temanya ya, investasi with creativity. Kita melihat teman-teman Jogja ini kayaknya kreatifnya itu aspeknya banyak dan spektrumnya luas. Nah kita pengen membuka lebih banyak lagi peluang kreatif-kreatif ini untuk bisa bertumbuh dan besar. Nah salah satunya adalah melalui kolaborasi kita di acara pada sore hari ini. Seperti itu Mas Benny. Ya, jadi mendukung teman-teman yang sudah mulai punya usaha startup dan sebagainya gitu ya sebagai nah, nanti selengkapnya juga bagaimana dukungnya. Saya ke Mas Hidar ini, Ketua Asosiasi Pengusaha Kreatif saya. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya, gitu kan. Kalau pengusaha kreatif Jaya itu nama itu baru mulai di akhir tahun lalu gitu Pak. Awalnya tuh namanya pengusaha kreatif Jogja. Jadi Pengusaha Kreatif Jogja. Itu start dari 2017 kita kumpulan anak-anak yang ya rata-rata dulu masih anak-anak muda ya, bisnis yang multisektoral gitu kan, dari macam-macam. Jadi kita pengen ngumpulin ini bebas yuk kumpul-kumpul santai-santai antar industri gitu kan. Namun pada akhirnya kan berkembang pesat ya. Dari membernya sekarang tuh di angka 300-an ya mungkin ya membernya pengusaha Jogja gitu kan. Ya. Emang mayoritas paling besar adalah kuliner di sana gitu kan. Tapi Kuliner. paling kuliner, namun tidak menutup kemungkinan banyak juga ya, dari industri-industri lainnya juga di sana gitu kan. Nah pada akhirnya kita pakai nama tuh berganti nama dan kita rilis asosiasinya juga. Di bulan lalu gitu kan, kita mengganti nama dengan kata Jaya gitu kan Pak, karena ternyata banyak banget dari bisnis dari teman-teman kita sendiri itu yang udah ekspansi sampai di luar-luar juga, Sampai di luar Jogja, nasional ya. gitu kan ya. Pokoknya bisnisnya nasional tuh banyak banget. Namun mereka itu tidak pengen melepas Jogjanya, karena mereka pengen tetap bisa, karena mereka ngerasa bahwa Jogja tuh punya rasa ya, yang mereka pernah di sini, starting di sini gitu kan, dan mereka masih sering kembali dan mengkoneksi antara kita sama pihak luar juga. Jadi nama Jaya itu cuma biar kita tidak batasin diri lagi gitu kan, bahwa dari teman-teman kita yang expand, yang kita nggak, yang pasti mereka juga pengen expand nasional ya. Nah setelah expand nasional mereka tetap bisa berkontribusi untuk teman-teman juga di sini gitu kan. Itu sih kalau pengusaha kreatif Jaya Pak. Pengusaha Kreatif Jaya. Jadi Jayanya bukan singkatan ya berarti? Bukan. Karena tadi pengusaha kreatif Jogja gitu. Siapa tahu Jaya apa singkatannya? Yogyakarta dan sekitarnya gitu kan, jadi Jaya gitu kan. Berarti ini ekspansinya sudah ke teman-teman sudah di luar DIY? Banyak juga kok Mas yang ya mungkin 20-30% dari 20-30% dari 300 member itu ya? Iya betul Jadi Pak. cukup banyak sekali ini. Ya baik. Nah kita masuk ke tema kita, investment meet creativity. Ketika kreativitas ini menjadi investasi dan juga bisa ya sudah menghasilkan. Ini kan perjuangannya nggak singkat juga. Seperti apa Mas dari teman-teman investment club ini juga ketika mulai awal karir, bikin startup dan sebagainya gitu? Betul. Nah, baik. Jadi untuk kita membahas kreativitas dengan investasi itu sebenarnya udah sangat mungkin dari dulu menjadi hal yang erat kaitannya gitu. Ya. Nah, cuman dari beberapa mungkin 10 tahun terakhir ya, di mana animo startup mulai tinggi, kita udah mulai mengenal berbagai perusahaan teknologi yang mengubah kebiasaan kita. Ya.
Dan dari startup itu kita mengerti bahwa startup itu biasanya disuntik investasi sekian miliar gitu. Nah, dari startup itu kan sebenarnya kalau dilihat dari istilah sendiri, startup itu kita bisa menyederhanakannya itu adalah perusahaan yang bukan hanya menggunakan aplikasi, tapi menggunakan data sebagai hal untuk bertumbuhnya gitu. Jadi data driven company gitu istilahnya. Nah, makanya bukan hanya perusahaan-perusahaan teknologi yang bisa disebut startup, tapi berbagai bisnis bisnis yang menggunakan data. Bahkan sekarang kan F&B udah pakai data itu untuk menghitung berapa banyak pemesanan dari online-nya, terus perhitungan-perhitungan, bagaimana riset pasarnya. Nah, kalau kita kaitkan dengan kreativitas, belum lama ini kita sempat diundang untuk kemudian membicarakan investasi budaya dan kreativitas, di mana Jogja ini kan kental sekali dengan kreativitasnya. Namun dari dulu teriakan keresahannya adalah kami kesulitan untuk membiayai ide-ide kreatif kami. Bahkan untuk katakanlah kita ngobrol dengan paguyuban filmmaker gitu. Nah, dari situ mereka memberitahu kami bahwa untuk membiayai produksi dari film di Jogja dengan yang di Jakarta itu bisa 1/10-nya gitu dengan hasil kualitas yang sama. Jadi dianggap lebih murah di Jogja, tapi kan itu dirasa kita udah mikir kualitasnya tinggi tapi bayarannya kok rendah sekali gitu. Kemudian bisa jadi kemudian kita kaitkan juga investasi yang dimaksud adalah gimana caranya membawa berbagai investasi dari luar. Kalau di startup itu kan ada namanya venture capital yang memberikan suntikan dana. Nah, ataupun angel investor dan lain-lain, itu bagaimana caranya mereka juga bisa memberikan investasi-investasi itu ke berbagai industri bisnis. Tidak hanya teknologi, tapi juga berbagai sudut industri, F&B, kreatif, terus film dan lain-lain yang kemudian ternyata baru beberapa, mungkin setahun terakhir itu udah mulai dilirik. Investasi itu udah mulai dilirik untuk ke ranah F&B, terus ke ranah kalau kita kenal di sosial media namanya ada social bread. Itu karena live stream TikTok atau live stream di mana-mana itu udah menjamur, ada perusahaan yang membuat namanya social bread itu untuk memfasilitasi agar berjualan online itu lebih mudah. Nah, itu diberikan investasi dan lain-lain. Maka dari itu kami rasa kita mulai perlu melek lebih lanjut. Kreativitas di Jogja ini sangat luar biasa tinggi dan kita akan memberikan berbagai akses, jaringan, diskusi lebih lanjutnya untuk membicarakan hal ini ke depannya gitu sih, Amin. Ya, jadi tadi sempat disinggung juga bahwa mengenai hasil karyanya bagus, kualitasnya tidak kalah dengan standar nasional atau ya kita nggak kalah bersaing lah dari sisi hasil produk. Tapi dari sisi budget dan itu jadi lebih rendah di Jogja gitu ya Mas ya? Betul, SDM-nya dianggap sampai sekarang pun SDM yang berkualitas tinggi tapi bayaran murah. Bayarnya murah? Gitu. Atau itu terkait dengan UMR juga enggak ya? Salah satunya kami rasa, makanya salah satu hal yang kami ingin advokasi ke pemerintah adalah gimana caranya kalau ada investasi masuk dari asing misal, itu di Jogja itu menjadi daerah yang diutamakan. Ya udah bikin kantor aja di Jogja. Kemudian kan nanti kalau udah mulai masuk banyak investasi asing atau investasi dari luar Jogja gitu, banyak kantor, banyak usaha yang hidup gitu, otomatis kita akan tumbuh juga UMR-nya, terus daya saingnya dan lain-lain. Gitu. Padahal teman-teman ini kreativitasnya sudah, ya standarnya sudah tinggi. Hasil karyanya juga sudah diakui kan, hanya sekali. Tadi masalah nominal itu masih belum up. Gitu kan. Nah, Mas, kesulitan dari teman-teman startup apa sih? Dari kalau kreativitas oke lah mungkin atau mungkin ada kendala juga kadang-kadang bikin apa lagi ya, idenya buntu atau gimana? Nah, mungkin nanti bisa juga nyambung ke Mas Jadid, Mas Jedar juga. Intinya adalah sebenarnya kalau di ranah startup atau bisnis yang mau zaman sekarang itu di Jogja secara khususnya masih belum terlalu mengerti bagaimana menggunakan data yang sudah banyak itu untuk menumbuhkan bisnis.
Ya, Pertama data, yang kedua adalah akses permodalan. akses Akses permodalan. permodalan. Nah, akses permodalan kan nggak hanya dari investasi ya, tapi Ya. ada bantuan pemerintah, bank, institusi bank dan lain-lain. Nah, kendalanya sih masih sekarang di situ-situ aja sih, data sama permodalan. Permodalan ya. Kalau perizinan gitu? Perizinan relatif mudah karena kan kemarin kita udah mengerti bahwa membuat perusahaan perseorangan itu mudah. Ya, Nah, online gitu. juga bisa Online ya. juga bisa gitu sih. Ya, itu dia. Nah, menjembatani teman-teman ini dalam tanda kutip modal ya. Nah, Indigo seperti apa nih Mas? Ketika hadir sebagai inkubator dan juga mediator, ya membantu teman-teman pengusaha-pengusaha muda ini, Mas Jadid. Oke Mas Beni, mungkin sebelum menjawab itu Mas aku tertarik dulu tadi untuk mendalami yang Mas Yasa sempat offer ke kita ya. Jadi secara statistik itu ketika kita bicara startup yang tumbuh ya atau Ya. yang bertahan ya, itu angkanya di bawah 10%. Di bawah 10%. Di bawah 10%. Ini Nah, untuk area di saja? sedunia. Oh, sedunia. Iya. Nah, di Indigo sendiri kita itu dari 200 sekian startup dan game sampai saat ini yang bertahan dan sustain itu ada 64. Berarti adalah 30% lebih gitu. Ya. Yang mana artinya adalah yang kami lakukan ini itu di atas rata-rata. Di atas Nah, rata-rata. pertanyaannya kok bisa seperti Nah. itu kan? Nah, jadi begini Mas, ketika tadi Mas sempat sampaikan ya, sebenarnya apa sih yang menjadi kendala teman-teman startup gitu? Jadi kalau misalnya kita bicara teman-teman startup ini mereka itu cenderung cuma asik buat produk doang. Orang kreatif buat produknya bagus. Cuman Ya. sayangnya adalah nggak ada yang mau pakai nih. Marketnya kecil nih, kayak gitu. Nah, kita dari Telkom Indonesia melihat, wah ini nggak bisa dibiarin nih. Kita sebagai satu corporate kita harus datang ke mereka, kita harus kasih knowledge ini gitu. Nah, jadi ketika teman-teman startup itu buat produknya bagus, kita kasih knowledge nih. Ya. Kira-kira ketika buat produk gimana sih biar orang mau pakai, gimana sih biar menghasilkan kayak gitu. Dan kita di Indigo kita juga berikan corporate strategy untuk teman-teman startup gitu. Gimana sih cara berbisnis secara level corporate gitu. Dan yang paling penting adalah bagaimana scale up-nya. Karena biasanya teman-teman ini ketika udah laku bingung cara scale up-nya gimana gitu. Ya udah laris kok. Iya, udah, padahal peluangnya lebih udah besar untung gitu. kok, gitu kan. Ya Nah, udah. jadi kita di Indigo seperti itu. Lalu menyambung, lalu bagaimana sih Indigo atau Telkom Indonesia ini akhirnya menjadi salah satu penyelesai ya dari masalah permodalan atau pembiayaan seperti itu. Jadi kalau kita bicara startup itu kan mekanisme paling umumnya adalah terkait investment ya. Investmentnya. Terkait investment gitu. Nah dari Indigo sendiri, ketika teman-teman startup spesifik teknologi dan game itu masuk ke kita itu memberikan funding itu nominalnya sekian ratus juta 1 M gitu. Tapi itu enggak yang terus dikasih terus lepas. Kita benar-benar mendampingi mereka selama setahun hingga 2 tahun. Dan setelah program pun kita juga yang enggak terus lepas. Tapi kita juga secara terus-terusan memberikan mereka kesempatan membukakan akses market, meng-unlock dan sebagainya gitu. Ya. Jadi ketika ditanya bagaimana sih peran Indigo Telkom dalam hal ini, yang pertama adalah menyediakan pembiayaan itu sendiri melalui program inkubasi dan akselerasi. Terus yang kedua adalah kita juga membukakan akses market untuk mereka. Bahkan salah satu startup alumni kita yang di Jogja namanya Privy, tanda tangan digital, dia sekarang udah buka di Australia. Nah, ini kan Privy sebagai Privy. Nah, ini sebagai bukti ya bahwa sebenarnya teman-teman di Jogja ini cuma butuh knowledge tentang market dan juga produk gitu. Ya, Karena ya. secara teknis, secara talent di mention Mas Yasa juga ada jago-jago gitu. Ya. Gitu Mas Benny mungkin. Nah ini kalau bicara masalah modal, ada kriteria tertentu nggak sih ketika teman-teman para pengusaha ini dan juga teman-teman yang kreatif ini mau kerjasama? Ataukah dilihat dulu ini harus sustainable-nya dilihat nih, kira-kira setahun, 2 tahun, eksis, oke, Indigo bisa masuk, atau yang baru proposal aja sudah dapat dana. Nah, Oke Mas, jadi kalau misalnya kita bicara tentang ini berarti investment ya. ya, Kalau kita bicara investment itu ada beberapa institusi yang itu memberikan permodalan gitu, seperti CVC, Corporate Venture Capital, Venture Capital, LP dan sebagainya. Dan masing-masing ini biasanya punya kriteria subjektifnya atau punya due diligence-nya untuk menilai apakah ini layak dan bisa nggak ketika Ya. diinvest gitu. Nah kalau dari Indigo sendiri kita punya kriteria yang cukup strict ya, karena ketika masuk di Indigo ini kita benar-benar akan membawa mereka untuk tumbuh besar dan secara serius. Jangan sampai dari Indigo Telkom serius, mereka yang nggak serius. Makanya ketika ditanya apa sih kriterianya itu, nah mungkin ada bocoran ini ya. Ya. Bocoran tuh mungkin ada 4 faktor utama ya. Pertama adalah faktor si owner atau foundernya. Kita nyari founder yang benar-benar full time. full time ya. Founder yang full time, founder yang benar-benar itu solid secara tim.
Karena biasanya kalau teman-teman nggak full time, itu dia nggak akan concern untuk ngurus bisnisnya. Oh. Ini mungkin sedikit mention ya, teman-teman Iya, iya, PKJ yang pengusaha-pengusaha besar, Iya. itu udah besar usahanya, mereka masih full time dan bahkan sering 10 jam lebih gitu. Nah, kalau ini baru mulai bisa nggak full time itu kan nggak make sense sebenarnya. Iya, iya. Terus kedua kita harus pastikan ini marketnya besar apa enggak gitu. Karena jangan sampai produknya bagus, timnya solid, marketnya nggak ada yang mau beli. Terus yang ketiga adalah produknya. Ini produknya kira-kira unik nggak sih? Produknya kira-kira bisa dibuat online nggak sih? Semakin unik semakin bagus. Terus yang Ya. paling terakhir itu adalah aspek finansialnya. Finansial. Karena ketika 3 aspek terpenuhi, tapi mereka nggak jago finansial, mereka nggak jadi hitung-hitungan, nanti juga akan kurang Bahaya, oke ya. juga gitu. Bocor terus nanti ya. Bisa bocor atau mungkin tidak optimal dalam mengembangkan. Seperti itu. Tapi nanti harus balikin dan tanda kutip balikin modal gitu nggak sih ke Indigo? Atau ini ya udah ini buat Anda mengembangkan atau nanti ibaratnya seperti kredit lunak gitu nanti harus tetap dibalikin ke Indigo atau bagi hasil seperti apa nanti ke depannya? Kalau di Indigo itu kita skema yang kita pakai adalah convertible note. Convertible note itu sederhananya adalah surat hutang gitu. Oh, Jadi surat kayak bentuk hutang. lain ganda pemilikan yang mana itu convertible dengan 10% share. Jadi di situ jatuhnya adalah ketika kita involve nanti Indigo itu akan bantu mereka untuk mengembangkan value-nya dan Indigo mendapatkan return dari situ. Jadi bukan hibah ya, Ya, tapi investment dan juga bantuan program di inkubasi dan akselerasi. ya. Seperti itu. Karena ini dimension adalah investment berarti profit itu juga dan profit margin juga harus diperhatikan juga oleh teman-teman pengusaha ini ya. Ya itu harus diperhatikan juga Mas. Nah, seperti apa Mas Hidar? Tadi disebutkan 10 jam lebih loh. Mas Hidar sama teman-teman 10 jam lebih di usahanya itu. Atau nggak bisa nih sampingan aja. Kita mengembangkan bisnis memang harus full time. Nggak bisa ngejob sana ngejob sini tapi ya sambil buka ini gitu. Seperti apa kalau dari teman-teman ini Mas? Kalau mungkin tadi kalau ngelanjutin dari apa yang diomongin Yasa sama Mas Jadid itu kan tadi itu malah kita kalau PKJ itu mulai dari kebalikannya ya. Jadi Mas Yasa, Mas Jadid itu kan mereka dengan punya teknologi segala macam sistem. Ya. Nah PKJ sendiri itu malah kita berangkat dari konvensional Pak. Jadi banyak kan kita bisnis, kita jalan bisnis, kita growing bisnis, tapi kita tidak pernah memanfaatkan teknologi itu sebagai opportunity untuk bisa lebih besar lagi. Oke kita menggunakan ya bahkan, tapi kita basicnya bisnisnya udah besar, Ya. omsetnya udah besar banget itu kan. Tapi kita sendiri tuh nggak tahu gimana cara sih mengevaluasi bisnis kita gitu kan. Emang apakah kita tuh bisa dapat investment gitu kan? Karena rata-rata yang konvensional tuh kita jalan ya udah kita jalan aja, Jalan bootstrap aja. full gitu, bootstrap jalanin, kita terus berkembang ekspansi, tapi kita bootstrap gitu kan. Terus kita setelah mulai ketemu sama anak-anak digital segala macam, anak-anak startup gitu kan. Oh ternyata ada cara yang lebih enak ya juga ya. Oh kita ternyata bukan berhutang juga misalnya gitu kan. Ternyata ada investment masuk segala macam. Nah itu sih salah satu hal yang PKJ pengen terus kembangin gitu kan Pak. Jadi makanya kita berkolaborasi sama banyak asosiasi, partner dan lain-lainnya lah gitu kan. Termasuk Indigo, Yogyakarta Ya, Investment Club ya, gitu kan. ya. Karena kita pengen mengakselerasi juga dari teman-teman PKJ sendiri yang basicnya awalnya emang belum tahu tentang digital investment atau apapun ya. Atau Ya. menghitung valuasi sendiri. Nah dengan informasi itu buat kita saya rasa itu akan jadi hal yang paling pas karena mereka secara bisnis mereka udah paham, udah jalan, udah menghasilkan juga gitu kan. Jadi bukan dari nol lagi gitu kan. Jadi setelah dari itu kita bisa tahu teknologi dan kita bisa pakai data driven, akan lebih enak lagi untuk geraknya sih. Itu kalau prosesnya PKJ malah kebalikannya di situ. Tapi kalau pertanyaan kedua tadi yang fokus gitu kan, ya sih. Gak tau, kalau asumsi pribadi, mindset pribadi bahwa jelas sih bisnis itu pasti fokus sih Pak. Harus fokus Ya, cuma kan biasanya kita di anak muda itu ada proses di mana semua opportunity kita pengen ambil gitu kan. Oh, Nah, cuma kalau kita ngeliatin mana yang sukses gitu kan, lebih banyak kan yang dia fokus bukan semua opportunity diambil. Bisa nahan kesempatan sih lebih tepatnya. Tadi karena wah ini bisa dicoba, mau dicoba karena masih Betul. muda gitu kan. Ya kan biasanya kan karena ada istilah serial planner kan jarang banget orang yang bisa jalanin banyak bisnis sekaligus gitu kan. Ya, ya. Semua orang waktu muda kan energi banyak, waktu banyak kita ngerasa bisa gitu kan. Ya. Namun kita nggak ngerasa belum tahu saat itu masalah timbul barengan gitu kan. Nah biasanya di situ nih udah mulai goyahnya. Oh nggak deh ternyata aku cuma entrepreneur bukan serial planner biasanya kayak gitu. Oh, tapi sekarang sudah merasa menjadi apa levelnya apa? Masih pemula sih Pak. Oh, merendah kan ya kan? Rendah sekali. Itu loh, itu pengusaha. Udah ketua asosiasi masih gitu loh. Sudah usahanya di mana-mana masih pemula. Nah, memulai usaha tahun berapa kalau Mas Hidar pribadi? Aku semester 3 kuliah itu 2010 mungkin Pak. 2010 semester 3 sudah jadi pengusaha. Iya, kelihatan tua ya jadinya ya. Oh, semester 2. Semester 3 Pak, semester 3. Semester 3. Semester 2 bikin proposal,
untuk bikin usaha gitu ya? Atau sudah ada ide gitu ya? Semester 3 baru mewujudkan nyata gitu? Langsung semester 3 waktu itu lagi bolos, terus bikin nyari apa yang bisa menghasilkan tapi nggak terlalu modalnya besar, ya kita bikin IO sih Pak dulu. Waktu kuliah ya. Waktu IO kuliah, gitu. IO kampus gitu ya? Eh, Atau sudah merambah ke Iya, IO-nya luar tuh kampus? kayak kalau dulu tuh kayak Katakan Cinta gitu loh, Pak. Kalau ada acara TV dulu Katakan Cinta, nah kita bikin kayak gitu sih. Oh, Bikin model-model gitu. iya, iya, iya. Dan terus sekarang terus berkembang. Terus enggak, itu IO tuh bisnis pertama. Oh, terus bisnis pertama. Ada ganti-ganti terus gitu. Jadi perkembangan bisnisnya IO jalan, oke udah sukses, bikin lagi. Kebentok biasanya Pak, kebentok biasanya. Oh, kebentok. Lalu kebentok ganti bisnis. Untuk masalah pacar itu kan? Kalau secara waktu itu dulu bukan, malah masalahnya itu bukan karena sales gitu kan, tapi malah skripsi Pak, karena skripsi. Oh, harus skripsi, Harus jadi skripsi, kita harus milih menentukan yang mana, akhirnya pivot geser. yang Mana penting bisa- skripsi dulu, yang penting lulus lah ya. Lulus dulu ya. Yang penting jadi Nggak ada beban sarjana, gitu. Iya, betul. nah, habis itu bisnis lagi. Iya, betul. Gitu. Sekarang bisnisnya sudah merambah kemana, Mas Ida? Aku mulai dari 2014 sudah fokus di F&B sih Pak. F&B. Sudah berapa kota? 10 kota Pak, di 10 kota. 10 kota, bilang pemula loh Mas ya. Itu yang kelihatan loh Mas. Lah, Yang lah, kelihatan 30 kota lebih kayaknya tuh Mas. Yang ngaku. Nah ini, ketika konvensional itu tantangannya seperti apa? Kan berbeda ya teman-teman yang ketika mulai sudah startup dan sebagainya. Kalau mulai dari konvensional tantangannya tadi, wah kepentok ini. Mas Ida dulu apa pengalamannya? Kalau dulu mungkin kalau kita waktu belum belajar tentang teknologi kan, aku mulai belajar teknologi itu di tahun 2018-17 gitu kan Pak. Terlambat lah gitu di situ posisi. Cuma dari itu akhirnya kita tahu bahwa ternyata banyak banget data driven yang kita bisa pakai untuk ngelakuin banyak hal gitu kan. Contoh dulu kalau kita konvensional, kita mau buka cabang tuh kita ngeliatin daerah yang ramai mana ya. Oh, daerah itu ramai apa enggak gitu kan. Ramai Tapi enggak, kalau iya. kita punya data, kita punya kolaborator, kita tahu bahwa oh dengan brand kayak kita, lokasi yang paling bagus di titik mana gitu kan. Di situ tuh permintaan supply demand untuk penjualan online daerah tersebut itu ada gapnya berapa persen misalnya. Oh berarti kita bisa masuk ke sana, ranah yang gapnya masih besar gitu kan. Maksudnya salah satu contoh untuk Iya. ngelakuin ekspansi aja jadi gampang banget. Kita nggak harus datang ke sana survei, kita dari sini juga bisa gitu kan. Banyak banget sih Pak yang bisa akhirnya kita punya langkah untuk eskalasi lebih besar sih. Untuk pengembangan bisnisnya cukup pakai data itu ya. Iya, jadi lebih clear lah, maksudnya nggak pakai intuisi aja gitu kan. Kan dulu basicnya kan kalau konvensional, kayak ini laku deh, ini enggak. Nah. Di sini laku loh, rame nih, banyak kos-kosan pasti laku Betul, gitu ya, kan. gitu. Nah, kalau sekarang data aja, berapa jumlah cowok, berapa jumlah cewek, makanan yang harus kita sajikan apa ini, gitu kan. Jadi usianya berapa rata-rata, jadi demografinya terbaca semua lewat data itu ya. Betul, Nah, Mas Eda, gimana tanggapannya? Ini kan konvensional, Anda sudah digitalisasi. Nah, kalau dari digital startup ini ada kendala-kendala nggak? Atau gimana sih kita teman-teman muda juga harus mulai masuk ke creativity, mid investment seperti ini, Mas? Mungkin hal yang banyak founder startup atau pendiri startup itu sering terjebak adalah langsung mencari investasi sebelum bisnisnya jalan dan menghasilkan profit. Di mana harusnya memang meniru teman-teman konvensional. Sebelum bikin bisnis teknologi itu harus mencari cara yang konvensional sekali dan langsung mendatangkan uang. Oh, gitu. Nah, itu yang mungkin paradigmanya baru berubah setahun terakhir, di mana sejak awal startup animonya tinggi, itu langsung bikin aplikasi cari investasi. Nah, baru setahun terakhir udah dibalik, di mana bikin bisnis teknologi, mana uang yang bisa langsung didapatkan dari teknologi sesederhana mungkin. Nah, makanya kami rasa dari kolaborasi dengan berbagai pihak, pengusaha-pengusaha kreatif dan lain-lain itu sangat membantu pola pikirnya perusahaan-perusahaan startup. Gitu sih, Om. Jadi kita harus pandangannya juga tidak, aku bikin terus laku, nanti ada yang modalin nih, aku untung, itu enggak juga ya. Enggak Terus juga, tetap aja betul. ya melibatkan teman-teman yang konvensional ini ya. Betul. Kalau Mas Esa mulai tahun berapa? Mas Eda kan 2010, semester 3. Ya. Siapa tahu Mas Eda dari SMA? Saya 2019 baru. 2019. Semester 7. Semester 7, tapi langsung masuk ke dunia digital. Iya, ya. betul. Nah, itu dia. Nah, ekosistem yang ada di teman-teman YKIC seperti apa sih Mas untuk terus mengembangkan kreativitasnya ini?
Karena kami sebenarnya berfokus untuk menyediakan akses, maka dari itu sempat ada obrolan dengan kemarin tuh Kementerian Koperasi ya, di mana mereka itu kesulitan untuk menggandeng para instansi penanaman modal alias venture capital dan lain-lain. Dari situ sebenarnya dengan kedekatan kami dengan jaringan para investor, kami ingin berkolaborasi dengan siapapun yang butuh diskusi dengan para investor. Nah, mungkin untuk awalnya sih baru seperti itu. Kemudian kita kedepannya akan membuat namanya Yogyakarta Investment Outlook untuk memberikan gambaran bahwa Jogja itu investasinya seperti ini loh, keadaan realnya gitu. Keadaan, ya. Dan industri-industri yang tumbuh itu seperti apa gitu sih. Nah, itu ya. Jadi akan ada investment outlook ke depannya ini sehingga semua bisa tercapai lah ya, karena banyak request juga ya dari luar itu. Ya, Mas Adit, gimana nih merangkul teman-teman para pengusaha startup yang konvensional ataupun yang digital yang masih pemula atau eksis ini mengembangkan terus usahanya, investmentnya supaya maju, tapi kreativitasnya juga maju. Bagaimana Indigo berperan itu, Mas? Oke, ini menarik Mas. Karena kalau misalnya Indigo sendiri kan kita emang mainnya adalah inkubator dan akselerator. Ya. Tapi untuk akhirnya itu bisa menghasilkan startup yang outstanding, yang top notch, yang jempolan, itu emang kita perlu ekosistem yang memadai. Apa aja sih ekosistem yang memadai gitu? Pertama itu ada talentnya, kedua ada akses marketnya, ketiga ada mentor-mentornya, terus yang keempat itu adalah akses pembiayaannya gitu. Nah, kita melihat ini sebagai satu kesatuan holistik gitu. Jadi ketika Indigo itu kan hadir di hampir semua kota di Indonesia dulunya. Ya. Saat ini kita buka di 6 OTW 9 kota di Indonesia. Nah, ketika hadir di Jogja, kita melihat kalau Jogja ini emang punya satu unique selling proposition atau keunikannya itu nggak dimiliki daerah lain, yaitu adalah ekosistemnya kuat yang community gitu. Oh ya Mas, ini Mas Haidar, saya izin ya, Mas Haidar ini berkali-kali masuk podcast nasional. Mungkin kalau di searching itu nanti muncul itu. Muncul, ya. Nah, bahkan Mas Haidar ya, yang istilahnya sudah terbiasa malang melintang di stage nasional, itu mau untuk sowan ke sini, untuk ngobrol bareng gitu. Itu adalah salah satu advantage atau USP dari kota Jogja gitu. Nah, Indigo melihat ini merupakan salah satu katalisator yang harus terus dirawat gitu. Harapannya agar selalu lahir teman-teman startup yang akan selalu punya kreativitas untuk menyelesaikan masalah. Jadi itu nggak cuma untuk profit, tapi juga menyelesaikan masalah. Itu seperti itu, Mas. Baik, nah Mas Haidar, ini mana juga terus kita mengembangkan kreativitas, mengembangkan ekosistem kreatif, ya supaya investment dan kreativitasnya maju. Seperti apa, Mas Haidar? Jelas kolaborasi Pak. Contoh ada salah satu juga partner kita ya, kayak yang dia bikin salah satu community namanya Minute of Manager gitu kan. Ya. Minute of Manager kan besar banget untuk di Indonesia gitu kan. Baru mulai terus tiba-tiba banyak banget membernya gitu kan. Dan kegelisahan dia itu adalah kegelisahan saat hal-hal yang di Jogja itu nggak ada di Jakarta. Oh. Jadi dari tadi cerita itu bahwa sebenarnya Jogja itu emang punya satu karakter yang kuat banget ya. Ya. Kita tuh senang untuk kumpul dan berbagi gitu kan. Jadi kita nggak pelit ilmu, kita nyowan ke siapa aja gitu kan. Mereka bisa ngajarin banyak hal gitu kan. Nah itu hal yang paling keren banget di Jogja. Makanya Sharing bareng sharing ini banget ya. gitu kan. Jadi kita emang santai gitu kan jadinya. Ya. Makanya gara-gara itu kita teman-teman Mas Yasa, Mas Jadid gitu kan. Kita sering banget bikin acara barengan, ekosistem bareng. Jadi kita emang pengen semakin lama itu kita kelihatan lah gerakannya tuh makin pengumpulin ekosistem itu dari pendidikan lah, dari investment, dari regulator gitu kan. Karena kita ngerasa Jogja itu juga bukan kota yang luas banget daerahnya ya, tapi kita tuh bisa didatangkan semua gitu kan. Ya. Orang-orangnya kita juga bisa kenal kok semuanya gitu kan. Ya, Dan ya. itu hal yang paling menarik sih, karena yang disampaikan tadi sama Mas Yasa, sama Mas Jadid juga bahwa Yogyakarta kan dulu banyak banget jadi retainer ya dari untuk industri kreatif. Nah, sedangkan caranya kita secara skill kita kuat banget gitu kan. Kalau semua ekosistem itu bisa jalan, para pihak brand atau investment yang dari Jakarta itu bisa ngeliat Jogja, mereka bahkan nggak perlu ngelewatin middleman-nya dulu gitu kan, middle bisnisnya dulu, langsung aja gitu kan. Karena hidup di Jogja itu nyaman banget kan. Kalau semua kita bisa hidup Jogja dengan perputaran uang yang cukup besar gitu kan, itu ya harapan kita sih. Jadi dari Jogja mungkin bukan nasional tapi akan balik lagi ke Jogja gitu sih Pak. Jogja, meningkatkan taraf hidup, ya, betul. kesejahteraan. Oke, closing statement, tips sukses dari Mas Haidar, nanti satu-satu. Mas Haidar dulu, tips sukses bagaimana kita juga mengembangkan investment, creativity juga berkembang. Apa ya closing statementnya? Kalau aku nggak punya closing statement, tapi kemarin aku baru ngobrol sama acaranya Mas Fanbul yang tadi MMM. Salah satu closing statement yang dia buat aku keren banget itu ya belajar untuk terus belajar sih Pak. Belajar untuk terus belajar.
Ya. Kehidupan ini penuh pembelajaran dan kita terus belajar, jangan berhenti sampai kita Iya, soal semuanya. karena kadang-kadang kita ngerasa udah tahu gitu Pak, itu yang PR kan. Ya, udah tahu sama sok tahu beda tipis Iya, Mas. Pak, betul. Thank you Mas Jedar, sukses terus untuk teman-teman pengusaha ini. Nah, Mas Jadid, tips suksesnya apa nih untuk teman-teman semua? Wah ini sulit ya, belum melalui soalnya. Tapi mungkin kalau misalnya mewakili dari Indigo Telkom dan melihat dari lesson learn-nya adalah hampir sama kayak Mas Hidar. Mengutip juga, ini dari salah satu raksasa teknologi ya, Ya. founder Apple Steve Jobs, stay hungry, stay foolish kayak gitu. Karena kadang-kadang orang itu kayak ngerasa udah kenyang gitu. Nah ketika mereka kenyang itu mereka udah selesai. Jadi stay hungry, stay foolish. Mungkin gitu. Ya, itu harus kita lakukan terus. Nah, Mas Yasa? Mungkin apa yang saya lihat untuk ekosistem di Jakarta dan di Jogja itu sebenarnya bisa kita katakan ada plus minus yang luar biasa terlihat sebenarnya. Cuman di Jogja itu saya rasa bisnisnya atau founder startupnya itu terlalu melihat ke atas, alias kemudian mengecilkan dirinya, di mana bahwa dengan SDM kita yang unggul itu sebenarnya pede-pede aja harusnya gitu. Pede, betul. Dan kalau kita juga, kalau saya sendiri ingin menambahkan kutipan statement gitu ya, jadi istilah yang ingin saya sampaikan adalah ingat ini, yaitu comparison is the thief of joy gitu, yaitu perbandingan adalah malingnya kebahagiaan gitu. Jadi jangan sampai kita suka membanding-bandingkan yang jauh lebih tinggi, Ya. padahal kita tuh sebenarnya udah oke, Ya. udah SDM-nya oke dan lain-lain, dan itu malah menghilangkan kebahagiaan kita untuk terus melangkah, terus Ya. lanjut dan lain-lain. Gitu sih. Terus jadi nggak pede ya? Nggak jadi nggak Padahal pede, level betul. kualitas produk, kualitas kreativitas sama semua. Iya, betul. Ojo dibandingin itu tadi. dibandingin. Baik. Baik, sahabat Sonora dan juga teman-teman pengunjung Kota Baru Ceria, demikian tadi perbincangan kami. Ini Talkshow Jogja Creative Investment Meet Creativity, Sabtu 31 Agustus 2024. Kita berikan aplaus yang meriah untuk 3 orang narasumber, Mas Hidar, Mas Jadid, dan juga Mas Yasa sudah berbagi gimana kita harus berkreativitas, bagaimana juga masalah permodalan, unsur-unsur kita semua harus tetap gotong royong, kemudian ya sharing-sharing, itu semua tentu kita punya visi misi masing-masing. Yang penting itu tadi, semua harus terangkat dan juga mengangkat nama Jogja, karena teman-teman di Jogja ini kreativitasnya sudah luar biasa, hasil karyanya juga sudah luar biasa dan diakui, maka tetaplah berkreativitas dan juga berinvestasi, hasilnya tentu untuk kesejahteraan dan kemajuan kita bersama. Terima kasih kebersamaan Anda dari halaman Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta. Kami mohon diri dan acara akan dilanjutkan di panggung. Kita kembali ke studio. Baik, terima kasih Han Benny yang sudah memandu perbincangan di kesempatan sore kali ini ya di program Kota Baru Ceria.